alamin. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Oke, kita akan absen terlebih dahulu ya. Iya. Adik. Adnan. Dir. Ahmad Naufal. Dir. Alda Ayu. Anggi Anggara. Angela. Maria. Dir. Ayu. Chelsea. Desnia. Dimas. Dir. Emilia. Dir. Ezi. Ya, hadir. Febri Mungki. Hadir. Tessa. Gilang. Hadir, Kak. Clara Sinta. Tia Apri. Mas Ayu. Melisa. Nur Hadi. Hadir. Peggy Darmawan. Kopi. Radia. Repi. Revan. Hadir. Rizky Dewa. Rohim. Lalu hadir. Roy Dias. Selman Sabar. Sepsi. Cindy Osha. Sulistiawati. Tasya. Tiara. Weni. Yunda. Agil. Hadir. Oke anak-anak, itu tadi absen kita, ada beberapa orang yang tidak masuk. Nah, untuk hari ini kakak ada sedikit motivasi untuk kita semua, terutama untuk diri kakak dan kita yang ada di kelas ini. Jadi, setiap orang tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang ingin memperbaiki dan mau memperbaiki dosa tersebut. Nah, sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai dosa. Dosa sendiri merupakan pelanggaran, baik itu pelanggaran hukum maupun pelanggaran syariat agama. Dosa ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Nah, dosa besar sendiri adalah segala perbuatan yang kita lakukan yang melanggar aturan hukum dan aturan syariat agama Islam. Dan sanksi yang dikenakan pelakunya diancam dengan hukuman tertentu di dunia dan ancaman siksaan yang berat di akhirat. Nah, jadi pelaku dosa besar ini sendiri diancam dengan hukuman yang ada di dunia dan siksaan yang berat di akhirat. Jadi ketika kalian melakukan dosa besar, kalian terancam dengan ini. Tadi mengenai dosa besar. Sekarang kita beralih ke dosa yang kecil. Dosa kecil ini sendiri juga adalah pelanggaran yang sering kita lakukan, tetapi pelakunya sendiri diancam dengan hukuman
Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan yang benar. Keempat adalah memakan riba. Kelima yaitu memakan harta anak yatim. Keenam, lari dari medan perang saat perang sedang berlangsung. Dan yang ketujuh adalah menuduh wanita baik-baik. Berzina. Nah, 7 hal ini adalah merupakan hal-hal yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk kita jauhi. Yang pertama yaitu syirik. Apa itu syirik? Nah, benar sekali bilang di tangan. Nah, syirik ini sendiri adalah menyekutukan. Bisa jadi menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sihir. Apa itu sihir? Sihir itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari setan, misalnya ilmu-ilmu hitam. Seperti itu. Jadi dukun-dukun yang melakukan praktek-praktek dengan menyembah atau meminta bantuan dengan setan itu termasuk sihir. Sihir ini sendiri beda dengan mukjizat. Mukjizat itu biasa dipakai oleh diberikan kepada nabi dan rasul, seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah laut. Itu kan tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Nah, sihir ini sendiri ada juga yang bisa seperti itu, seperti pada saat sihirnya dukun yang melawan Nabi Musa saat itu yang mengubah tongkat menjadi ular. Nah, bedanya sihir dengan mukjizat itu adalah yang pertama, sihir itu berasal dari jin dan setan. Bisa diberikan kepada orang biasa. Sedangkan mukjizat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Dan juga hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Dimas. Apakah dosa besar bisa diampuni oleh Allah SWT? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu. Nah, untuk menjawab ini, apakah dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya bisa. Dosa besar bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita melakukan taubatan nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, tulus dan murni, yang mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai situ? Gimana Dimas? Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi materi. Yang ketiga yaitu membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan yang benar. Jadi ada beberapa jiwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibunuh. Seperti jiwa manusia itu kan diharamkan untuk dibunuh kan. Tapi ada hadis yang mengatakan jika ada
di kehidupan ini, yaitu memakan uang rentenir, atau ketika kita meminjam uang, kita meminta bunga. Nah, bunga itulah yang dikatakan dengan riba. Jika ini tidak boleh. Selanjutnya yaitu memakan harta anak yatim. Ada yang tahu anak yatim? Tahu. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Sedangkan anak piatu adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh ibunya. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya dosa yang dilarang yaitu lari dari medan perang pada saat perang sedang berkecamuk atau perang sedang berlangsung. Nah, ketika kita memutuskan untuk berjihad melawan musuh Allah dengan cara berperang, kita diharapkan untuk meninggalkan medan perang itu. Lebih baik mati daripada berlari. Selanjutnya yaitu menuduh wanita baik-baik itu berzina. Jadi alangkah besarnya dosa memfitnah. Ketika kalian memfitnah seorang wanita, itu dikategorikan sebagai dosa yang sangat besar. Dan ini sudah masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke, ada yang bisa bantu dulu aku bapaknya? Ada aku dulu. Nah, itulah tadi materi yang kakak sampaikan. Sampai sini semuanya paham? Paham. Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Wah, aktif sekali kelas ini ya. Oke, kakak pilih aja ya. Silakan Tasya. Baik, perkenalkan nama saya Tasya dari kelas 11 IPS 1. Jadi yang seperti ibu jelaskan, menghindari dosa besar. Nah, dosa itu terbagi menjadi dua teman-teman. Ada dosa besar dan dosa kecil. Nah, kalau dosa besar itu adalah pelanggaran yang melanggar hukum, agama, dan syariat. Nah, kalau ada yang kita harus jauhkan dari dosa besar adalah syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan yang benar, memakan riba, lari dari medan perang saat perang sedang berlangsung. Nah, itu saja yang saya bisa jelaskan. Oke, pintar sekali. Oke, siswa-siswa seperti Tasya ini sangat baik untuk dikembangkan lagi ininya, pengetahuannya. Dan teman-teman yang lain silakan mencontoh. Oke, ada lagi yang menambahkan? Oke, Adnan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Adnan Mustafa. Sedikit menjelaskan, dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar terbagi menjadi 7, yaitu syirik, sihir, berlari di medan perang. Lalu? Oke, nggak apa-apa. Kasih tepuk tangan dulu. Karena Adnan sudah berani untuk menambahkan atau menyimpulkan, berarti Adnan menyimak kita belajar pada hari ini. Alhamdulillah, adik-adik sekalian itu sudah mengerti materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi berhubung kalian semua sudah mengerti, kakak akan beri tugas di halaman 46. Coba buka halamannya. Kerjakan materi pilihan ganda yang pertama 1-20 itu, dan esainya 1-5 ya. Oke, kakak tunggu kumpulkan nanti minggu depan ya di pertemuan selanjutnya. Oke. Berhubung waktu pelajaran kita sudah berganti, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Apabila kakak ada terdapat kata-kata yang salah, kakak mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama mohon ampun. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.